begini, kalau toh memang antara Budi bergabung ya kan, menjadi pasangan, entah itu Budi nomor 1 atau Har nomor 1. Saya kira ini pasangan yang sangat kuat, yang mampu mengimbangi Diza dan Maulana ya kan. Ini saya kira fight nih kan, sangat kuat nih pertarungan di Kota Jambi. Kinerja media sosial Instagram dari masing-masing calon. Nah kalau pemilu ini didasarkan pada itu, yang juara itu Maulana. Karena digandrungi oleh anak-anak muda, mama, kan kena ganteng kan. Ganteng. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi masyarakat itu ketika berada di dalam TPS, trennya sekarang mereka bukan lagi mengingat soal apa program, ya kan, apa janji-janji. Dia melihat di kertas suara itu apa yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Youngsters Jambi, apa kabar semuanya? Baik lagi di olah-olah di tanggal berapa ini? Pokoknya tanggal inilah ya. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol yang lebih serius. Kita akan ngobrolin tentang pencalonan wali kota Jambi. Dan di sebelah saya ini sekarang sudah ada pengajar, Bang ya. Siap. Pengajar dari Universitas Nurdin Hamzah dan juga pengamat politik di Kota Jambi. Baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat. Iya, semangat terus. Nah, Bang Deddy boleh memperkenalkan diri? Ya, saya kelahiran di Kabupaten Tajabung Timur. Oke. Tepatnya di Pariculum 1. Oh, orang Pariculum. Iya. Ya, saya aktivitas salah satunya mengajar di Universitas Nurdin Hamzah di Jambi. Iya. Nama lengkap Bang, nama lengkap? Nama lengkap Deddy Saputra, panggilan Deddy. Panggilan Deddy, dengan Bang Deddy berarti udah benar ya, Bang Deddy. Nah, Bang Deddy ini kan kesehariannya adalah pengajar dan juga sekarang pengamat politik. Ya. Nah, sekarang ini semakin hari itu semakin panas nih kayaknya. Betul. Semakin banyak yang bermunculan dan mengklaim dirinya pengen maju sebagai wali kota Jambi. Ya. Oh, ngerasa banget Bang ya, pengen mampu mimpin kita ya. Iya, so asik banget. Enggak, bercanda. Oke, jadi Bang, menurut Bang Deddy nih, Bang Deddy kan udah ngeliat ada beberapa nama. Kalau ini saya rasa nggak masalah sih disebut ya. Jadi ada beberapa nama yang sudah muncul dengan berbagai baliho dan juga berbagai rilisan media maupun media sosial ya. Nah itu menurut Bang Deddy siapa saja nih yang berpotensi akan maju dalam Pilwako ini? Ya, saya kira memang sangat menarik ya dalam kontestasi pilkada serentak di seluruh Indonesia, terutama yang menjadi pusat perhatian sekarang ini kan bagaimana kontestasi Pilwako Kota Jambi, ya kan? Kalau kita lihat kan memang spanduk baliho ya kan itu terpampang di setiap simpang. Artinya kan ini menggambarkan bahwa pesta demokrasi itu akan berlangsung di Kota Jambi. Betul. Ya. Sudah kerasa gitu. Sudah terasa gitu kan. Auranya sudah terasa. Jadi di media sosial ya kan, para relawan, kelompok-kelompok masyarakat ya kan sudah ya membicarakan lah siapa kandidat yang ke depan untuk memimpin Kota Jambi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang per hari ini kan semuanya memang memiliki potensi untuk maju sebagai kandidat Pilwako Kota Jambi. Akan tetapi ada beberapa hal misalkan yang harus didapatkan oleh kandidat. Salah satunya kan harus mendapatkan rekomendasi dari partai politik, kemudian pasangan. Dan per hari ini kalau kita lihat kan baru ada satu pasang. Baru ada satu pasang? Ya, baru pasang kan, itu Maulana dan Diza. Maulana dan Diza. Kita lihat kan sudah launching kan mereka. Udah launching, oke. Nah, sementara yang lain masih melakukan komunikasi politik dalam rangka untuk mencari pasangan, kemudian melakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan partai pengusung. Nah, saya kira memang menarik dinamika Kota Jambi. Karena apa? Karena kan prosesnya ini kan sekarang sudah pertengahan Juli ya. Iya, udah pertengahan Juli. Sebentar lagi itu sudah masuk tahap pendaftaran. Jadi persaingan saya kira memang sangat ketat. Tetapi untuk keuntungan Maulana Diza, mereka kan udah
menang selangkah nih. Iya. Mereka sudah tuntas, ya kan? Betul. Secara partai politik mereka sudah punya perahu, ya kan? Betul. Kemudian pasangan sudah. Nah, mereka kan tinggal lagi rekonsiliasi di bawah. Saya kira begitu. Oke, jadi yang sudah pasti maju ini adalah Maulana dan Biza. Betul. Nah, kalau ada beberapa baliho lain yang saya lihat, misalnya yang gede-gede ada Cecep Suryana. Kemarin kita udah podcast juga tuh bareng sama Saya nonton Bang itu Cecep. kemarin. Wois. Saya lihat itu. Agak seru dikit ya. Seru. Jadi ada Bang Cecep Suryana, kemudian juga ada Budi Setiawan. Oh ya. Budi Setiawan, terus juga ada kemarin sempat Iqbal Linus juga, udah lama sekali tuh. Terus juga ada siapa yang tumbuh bersama itu, siapa namanya Bang? Bang Ridwan ya. Nah, ya Bang Ridwan. Har juga ya. Dan juga Har, iya Har. Nah dari calon-calon yang lain ini, yang menurut Bang Dedi ini akan berpotensi maju juga gitu. Ya saya kira memang nama-nama yang muncul itu sangat berpotensi ya. Tetapi begini, kalau untuk Har misalkan, Har ini kan sudah mendapatkan lampu hijau dari Nasdem. Dari Nasdem. Artinya kan beliau hanya mencari pasangan, ya kan? Mencari pasangan dan mencari partai tambahan. Ya. Kemudian seperti juga saya Budi ya, Budi kan Golkar. Artinya kan dari komunikasi politik mereka kuat begitu. Sudah kan? punya bergening. Ya, sudah bergening kan, positioning. Jadi kalau yang lain itu kan saya kira masih sebatas, meskipun masuk dalam kandidat hanya sebatas wakil. Tapi kalau misalkan Har itu kan dari awal kan beliau kan sangat masif ya, saya lihat gerakan. Kemudian Partai Nasdem pun dari awal mendorong hal sangat intens begitu. Betul. Nah, dari segi komunikasi politik Har sangat berpeluang dengan Budi ya kan. Dengan Budi ya, karena mereka udah punya partai. Ya, mereka udah punya partai kan, hanya tinggal mencari pasangan, kemudian partai tambahan. Nah, fenomena juga yang menarik saya kira begini Bang, munculnya tokoh-tokoh muda, kan? Muncul tokoh-tokoh muda. Nah, kayak senior kita kan, Bang Cecep, Iya, kemarin betul. kan luar biasa itu kan. Iya. Kemudian siapa? Bang Ridwan. Iya, Bang Ridwan. Ini kan tokoh-tokoh muda nih kan. Nah, saya kira ini sangat bagus untuk demokrasi lokal di Kota Jambi. Iya. Artinya kan anak muda ini kan selalu identik dengan energik, ya kan. Kemudian berpikir secara cepat dan tepat. Saya kira Jambi memiliki kandidat-kandidat yang mumpuni semua. Nanti ya ke depan tetap kita kembalikan kepada masyarakat Jambi. Siapa yang mereka pilih? Oke, kembali ke masyarakat Jambi, youngsters nih. Nah, jadi kan kita nih sebenarnya gini, Bang Dedi, Mediawan ini kan kita membranding sebagai media anak muda ya, media anak muda, walaupun nggak muda-muda banget yang ngurusinnya, kan? Tapi ya oke lah gitu, karena tadinya kan memang pada saat ini berdiri kan kita kan milenial ya, milenial. Jadi tadinya milenial bicara, sekarang kita jadi inspirasi youngsters Jambi. Tentu kan kita mau kasih inspirasi nih buat mereka cara memilih dan sebagainya. Tapi sebelum itu, saya mau agak nakal sedikit nih, Bang Dedi, boleh diminum Bang kalau haus ya. Mari ini dari 5/15 nih. Mantap. Thank you Om Rijal. Oke, nah kita balik lagi ke tadi. Ada beberapa nama nih yang berpotensi. Di antaranya tadi ada yang sekarang sudah ini, yang udah punya partai. Tadi ada selain Pak Maulana dan juga Bang Giza, ada Har dengan Nasdem. Kemudian ada Budi Setiawan itu dengan Golkar. Nah, Bang Cecep, nggak tahu Bang Cecep udah dapat rekomen belum ya? Belum. Tapi dia punya background PDI lah. Iya, betul. Ya. Dia udah punya partai PDI misalnya. Nah, kalau terus juga ada Ridwan Mukhtar ya, Ridwan Mukhtar. Terus ada siapa lagi? Kalau nggak salah ada yang punya partai juga, ada Roro Nuli kalau lihat ininya, ada Roro Nuli itu Demokrat ya. Demokrat. Terus ada Aski Ahyari, ada Aski Ahyari PKB? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh nggak ada, kayaknya belum ya. Itu berpotensi. Berpotensi padahal itu, makanya kadang-kadang suka begitu. Tapi ya nanti coba kita tanya aja di podcast berikutnya. Tapi kita akan coba. Nih kalau kita otak-atik, ini dari beberapa nama yang sudah mencuat ini,
boleh nggak kita minta spekulasinya Bang Deddy nih, kita kalau bisa di otak-atik nih mereka nih akan menjadi kuat, akan menjadi lawan yang akan menjadi fighter yang mumpuni lah gitu kalau misalnya mereka nih di otak-atik. Kalau menurut Bang Deddy ada nggak tuh? Ya, kalau kita lihat ya komposisi per hari ini di luar dari Maulana Diza kan, ini kan sudah pasti nih kan. Artinya di luar dari itu harus mengkalkulasikan siapa berpasang dengan siapa, ya kan? Karena ini harus menang ini kan, pasti harus menang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Har kan sosok pengusaha ya kan, kemudian ya ini kan mantan RT ya saya lihat tagline ini kan. Oh iya, ketua RT nyalon wali kota. Nah itu Om Rizal mungkin itu kan menarik nggak? Iya. Nah kalau kita lihat background begitu, artinya begini, Har harus mencari orang yang seimbang. Bagaimana bisa mengimbangi pasangan dari Maulana? Saya kira Har harus mencari orang yang dari birokrasi. Dari birokrasi supaya dalam pemerintahan itu mendapatkan keberimbangan. Jadi Har seorang pengusaha, ya kan? Kemudian ya wakilnya harus orang dari birokrasi. Jadi saya lupa ada satu lagi yang banyak itu balihonya tuh, ke Mas Fuad. Nah, kan itu dari birokrasi tuh. Ya. Ada kemungkinan itu. Ya, kemungkinan besar itu sana ada. Tergantung dari Har ya kan. Kalkulasinya seperti apa? Apakah selain menangkan wakil itu harus menunjang. Bagaimana kinerja kita ke depan untuk memimpin Kota Jambi. Nah, kan harus kuat nih. Tapi kalau Maulana dengan Diza ini kan sangat kuat nih. Kenapa? Maulana mantan wakil wali kota. Tentu beliau sangat memahami kan bagaimana tata kelola pemerintahan Kota Jambi. Kemudian Diza ini anak muda, pengusaha sukses ya kan. Jadi kombinasi ini kan sangat kuat. Jadi Kota Jambi ini harus mencari orang yang mempunyai network yang luas. Jaringan yang luas. Saya kira kayak posisi Diza, seorang ketua HIPMI Provinsi Jambi, kemudian anak muda yang energik ya kan. Saya kira kan beliau punya jaringan tingkat nasional kan. Bagaimana Jambi ini mempunyai posisi yang bergening di tingkat nasional. Saya kira itu. Nah, kembali lagi tadi, saya kira memang posisi Har itu harus mencari pertama orang yang bisa mampu mengimbangi pasangan dari Maulana. Yang kedua, untuk mengimbangi bagaimana Har ke depan kalau terpilih ya kan untuk memimpin Kota Jambi, dia harus mencari orang yang birokrat. Jadi supaya dalam pemerintahan tidak gampang begitu kan. Bingung lah begitu. Nah kalau yang satu lagi Budi Setiawan. Ini ada berapa kursi Budi Setiawan kalau Golkar ya di kota? Ada 8 kursi nih, gede ini berarti. Gede, ada 8 kursi, bergennya luar biasa. Nah, berarti kan ini punya modal politik yang kuat sekali. Betul. Nah, ada kemungkinan nggak kalau di otak-atik nih, kalau seandainya Bang Budi ini akan betul-betul maju, kira-kira siapa nih? Gak apa-apa Bang, liar-liar aja deh, gak apa-apa. Kalaupun orang mau bilang, belum tentu, gak apa-apa, itu kan cuma ini kita. Gimana Bang, kamu Bang Deddy? Ya, kalau saya lihat begini, kalau toh memang antara Har Budi bergabung ya kan, menjadi pasangan, entah itu Budi nomor 1 atau Har nomor 1. Saya kira ini pasangan yang sangat kuat, yang mampu mengimbangi Diza dan Maulana ya kan. Ini saya kira fight nih kan, sangat kuat nih pertarungan di Kota Jambi. Tapi kembali lagi kan, mereka ini kan sudah sudah mendapatkan lampu hijau masing-masing partai. Tapi kalau mereka bersatu, kemudian mereka berkomitmen, ya kan, untuk melawan Maulana Diza, saya kira peta politik Jambi sangat berubah gitu. Kenapa? Karena Har kan sudah lama nih berjalan di masyarakat, kemudian sudah menyapa masyarakat. Begitu juga Budi kan, dia juga bergerak. Artinya mesin politik dua sosok ini berjalan. Nah kalau mereka bergabung, ya kan, ada pihak yang mampu merekonsiliasikan antara Har dengan Budi. Saya kira ini pertarungan Kota Jambi sangat sengit, iya betul. Saya kira begitu. Jambi akan seru gitu bakal seru ya, bakal seru banget. Tapi berarti kalau ini tanpa mengecilkan yang lain berarti tapi kan. Nah, tapi saya melihat juga gini, kita akan coba bicara ke arah
modal ya, maksudnya kapital ya. Ya. Nah kan kalau kapital itu kan kalau boleh sedikit mengutip misalnya kayak Pierre Bourdieu bilang ada inconvertibility gitu. Inconvertibility itu artinya kayak macam-macam modal itu kan bisa mulai dari modal uang, modal sosial, modal ini itu bisa saling menguatkan. Nah, dan juga kalau modal politik tadi tuh ya semua mulai dari ada kemampuan finansialnya, partainya, terus juga mungkin prestasi-prestasinya, terus juga ini. Nah, tapi ada satu sih Bang, maksudnya yang lain itu kan kalau misalnya Har sama Budi nih ini saya nggak kebayang sih karena wah itu gila sekali kan, karena memang maksudnya di situ ada modal, di situ ada politik, modal politiknya ada juga, kemudian juga boleh nggak kalau saya bilang sebenarnya kalau kita bicara Har dan Nasdem ini tidak bisa terlepas dari Syarif Fasa. Ya. Dari Syarif Fasa yang artinya itu modal politik yang kuat juga sama kuatnya dengan Maulana gitu ya. Terus juga ada uang, ada modal politik, ada modal sosial juga yang dia ketua RT katanya itu kan segala macam. Terus juga tapi kalau yang Budi Setiawan dia modal sosialnya ada KONI, misalnya KONI provinsi gitu ya. Nah kalau Bang Diza adalah HIPMI, ada HIPMI. Terus juga kalau Maulana ya jelas itu. Nah ada yang lain nih Bang. Kalau saya melihat begini nih, karena Mediawan kan kemarin ngobrol sama Bang Cecep misalnya gitu ya. Saya melihat ada potensi nih orang nih. Karena begini, karena dia membawa satu modal sosial yang tidak diolah banyak oleh kandidat lain, yaitu adalah generasi muda yang gandrung dengan seni, betul. Ya kan? Ya. Nah, mereka kalau saya lihat nih, ini saya sharing dikit ya Bang ya. Misalnya begini, saya kemarin sempat membandingkan kinerja media sosial Instagram dari masing-masing calon. Nah, kalau pemilu ini didasarkan pada itu, yang juara itu Maulana. Karena 22,7 kalau nggak salah 22.000 followers, dan juga 3 postingan terakhirnya itu kinerjanya ada di view di atas 5.000 6.000 dengan komen dengan likes itu di angka ratusan ya. Sementara kalau di Har misalnya, kalau di Har itu masih view-nya 900-an, di bawah 1.000. Ya, di bawah 1.000 kalau kinerja media sosial. Budi juga sama. Nah, bahkan yang saya lihat itu yang agak aneh misalnya kayak akunnya, maaf ya Bang Ridwan Mukhtar itu followernya 9.000 tapi likes-nya cuma 90, 50 gitu. Kayak mohon maaf kayak beli follower kayak gitu. Tapi Cecep, nah ini kami mengalami sendiri soalnya. Menarik ya? Ya, Cecep itu followernya waktu kami ini tuh 2.000, mungkin sekarang udah 4.000-an. Followersnya 2.000 sampai 4.000-an, dan kinerja kontennya itu Bang, itu seperti yang pada saat kami itu 17.000 view-nya. View-nya bisa sampai 17.000, komennya sampai ratusan, komennya dan likes-nya juga sampai di atas 200. Artinya kinerja Instagramnya ini Instagram dulu ya, saya belum melihat TikTok. Kalau dari secara Instagram itu dia sangat efektif sekali. Sangat efektif, dan ini masih berjalan. Nah, adakah kemungkinan bahwa memang seorang misalnya kayak Cecep Suryana ini dia bekerja itu menggait anak-anak muda ini bisa terpengaruh? Karena ini sedikit. Saya dapat bocoran dari intelnya Mediawan bilang begini. Katanya hasil riset itu bilang ada 48% masa mengambang. Dengan komposisi usia 17 sampai 28 tahun. Gen Z ya. Dan campaign yang dibuat oleh salah satu kandidat, salah satu Cecep itu efektif. Mungkinkah itu akan bisa dikonversi menjadi suara? Oke, memang bicara politik ini kan semakin dalam semakin seru. Aduh maaf. Oke. Sebelum kesana kan tadi kita bahas bahwa
dalam pilkada, kandidat itu minimal memiliki 3 modal. 3 modal. Tadi kan udah jelaskan. Pertama adalah modal politik. Salah satunya ada ya dia bergabung di partai politik, entah jadi ketua atau menjadi kader. Itu modal politik. Nah, kemudian ada modal sosial. Jejaring ya, organisasi, bagaimana bergaul di masyarakat. Itu modal sosial ya kan. Nah, ketiga ini memang ya yang menjadi hit sekarang ini adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kan bicara tentang bagaimana finansial, ya kan? Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa memang pilkada atau pilwako itu tidak terlepas dari kekuatan finansial. Kenapa? Untuk menggerakkan mesin politik kita butuh finansial yang kuat. Itu tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Jadi dalam komposisi pemilihan kandidat, wakil atau tidak wakil, tentu modal ekonomi atau modal finansial itu menjadi pertimbangan. Kenapa? Ini untuk menggerakkan mesin politik di bawah butuh modal yang besar, gitu kan? Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, kita masuk yang tadi kan. Jadi sekarang itu memang ada tren. Jadi tren itu bagaimana kita melihat interaksi seorang kandidat di media sosial. Ini kan menarik tren ini kan. Itu kan kalau kita ambil garis merah, bagaimana misalkan Pilpres di Filipina, Bongbong Marcos ya kan. Bongbong Marcos itu kan dia bagaimana dia menggunakan media sosial sebagai kampanye yang masif di masyarakat. Nah, kembali lagi kan, kalau misalkan Bang Cecep ini kan saya mengikuti juga kan. Beliau ini saya juga mengikuti dialog di podcast ini kan. Jadi Cecep ini memang membawa sebuah ide, sebuah gagasan out of the box, di luar dari kandidat lain nih. Ya kan? Dia bicara festival city atau kota festival itu menarik menurut saya. Karena di situ ada ide yang fresh yang dibawanya gitu kan. Nah, ini sangat menarik. Dan juga beliau kan memiliki jaringan organisasi ya. Ya di akar rumput misalkan dia sangat kuat ya kan, organisasi aktif, kemudian dengan anak muda dekat, segala macam. Saya kira itu menjadi pertimbangan juga bagi kandidat lain untuk melihat bahwa sosok Cecep ini menarik nih loh. Untuk apa? Untuk mendapatkan suara dari Gen Z tadi. Karena apa? Hampir 80% Gen Z itu sekarang sudah menggunakan gadget, ya kan, sebagai referensi untuk memilih kandidat. Nah, beliau anak-anak Gen Z sekarang bukan melihat baliho, tapi apa yang berkembang di media sosial, apa yang menarik di media sosial, dan itu menjadi preferensi mereka untuk memilih. Saya kira itu menarik untuk Kota Jambi. Nah, jadi itu tadi kan kita bahas dari Cecep. Nah, Pak Maulana, wakilnya kan Bang Diza. Bang Diza pernah juga ke mediawan, ya kan. Jadi gini, misalnya, nah saya melihat nih, tadi kan kita di off cam tadi udah ngobrol ya. Tapi ini saya pengennya ini dibahas di sini. Jambi ini punya satu tren menarik ya, di mana memang banyak calon atau kandidat ataupun politisi kita bisa bilang yang good looking, yang good looking itu akan selalu memenangkan pertarungan. Contoh misalnya 2010 misalnya Pak HBA pada saat itu muncul seperti SBY, ya kan? Wah, emak di mana emak saya almarhum. Waduh, luar biasa ini. Wah, mirip Pak SBY gitu ya kan misalnya. Terus juga 2000 setelah Pak HBA 2015-nya misalnya Zumi Zola ya. Cuma muncul Zumi Zola. Aduh, kalau itu saya juga ya jangan dibandingin sama saya lah gitu ya. Jangan, saya aduh ampun lah. Itu juga luar biasa. Dan emak-emak langsung selingkuh dari Pak HBA. Langsung pindah ke ini Zumi Zola misalnya. Terus pada saat ini juga 2013 gitu, kita nggak bisa bohong, pada saat itu Fasya Abdullah Sani misalnya. Pak Fasya juga punya sex appeal yang baik gitulah, dia firm, orangnya tinggi, putih begitu. Terus juga yang salah satu yang paling menarik kalau saya lihat tuh, kalau apalagi di rompi ojek tuh ya, karena foto dia ada foto rompi ojek tuh kan. Menarik, nah itu ya begini nih, sama kayak waktu Anies ya kemarin ya, begini. Nah dan yang paling baru, fenomena yang paling menarik misalnya Ivanda kalau di Jambi, ya kan, Ivanda itu
ya saya kira mungkin di kancah politik ya, siapa yang berpikir nama Ivanda pada saat itu? Mungkin kalau emaknya Saniatul Latifah udah 4 periode, bapaknya itu ya Bupati Tebo gitu Sukandar ya. Nah tapi pada saat Ivanda itu muncul dengan mahkotanya itu ya kan, terus terpampang di Aur Duri ya kan. Jadi kan kita pada saat lihat kayaknya ini lah gitu ya kan. Nah artinya tuh good looking. Jadi ini. Nah saya pengen tahu, nih Bang Cecep dia muncul dengan pengelolaan media sosial menurut saya yang walaupun belum terbukti secara follower, tapi ya nggak bisa dong kita bandingin sama Pak Maulana. Pak Maulana udah berapa lama ngelolanya ya kan? Kalau Bang Cecep baru nih dan tumbuh dengan baik. Nah di satu sisi ada misalnya Bang Diza, Bang Diza ya good looking juga nih Bang. Ya, good looking. Nah, saya juga minder juga waktu ini sangat good looking ya. Ampun. Nah ini misalnya ada Bang Diza juga yang kemudian tumbuh segala macam. Mungkin nggak ini istilahnya tuh akan menghilangkan lah atau menggarap gitu, bisa menggarap masa mengambang ini tadi yang 17 itu apa? Ya, saya kira begini. Ada tren sekarang itu orang memilih kandidat itu sesuatu yang unik ya, good looking ya kan. Kalau kita lihat bicara Komeng ya kan, Komeng itu kan secara good looking kan lucu ya kan, unik. Bahkan fotonya itu yang begini gitu. Unik ya kan. Jadi masyarakat tertarik ya kan, untuk memilih Komeng. Seorang komedian ya kan, untuk mewakili mereka kan di DPD RI. Itu sebuah fenomena yang menarik ya. Kemudian kita tarik lagi di Provinsi Jambi ya kan, Ipanda. Siapa yang ibaratnya yang berinteraksi langsung dengan Ipanda? Mungkin sangat sedikit ya. Tapi mereka hanya melihat Ipanda di baliho di media sosial, kemudian di kertas suara. Tapi Ipanda mendapatkan suara yang banyak kan, bahkan ikut menang gitu kan. Peringkat 1 DPD kan? Peringkat 1 DPD. Itu kan sebuah tren kan, sangat menarik. Mengalahkan senior loh. Banyak. Itu terbukti kan? Nomor 1 kan? Nah, untuk di Pilwako ini, tren itu saya kira terus berkembang. Jadi contoh misalkan tadi kita bahas Diza. Diza ini kan sosok yang good looking ya kan, digandrungi oleh anak-anak muda, mama ya kan, kena ganteng kan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi masyarakat itu ketika berada di dalam TPS, trennya sekarang mereka bukan lagi mengingat soal apa program ya kan, apa janji-janji. Dia melihat di kertas suara itu apa yang unik. Misalkan, ini ganteng, mereka cucuk ganteng gitu. Ini misalkan lucu, unik, mereka itu. Jadi masyarakat sekarang itu dalam dia memilih kandidat, salah satunya adalah preferensinya adalah unik, good looking, ya kan? Itu fenomena, saya kira masih relevan untuk di Pilwako Kota Jambi. Nah, saya kira pernah saya sampaikan bahwa Maulana itu sangat pintar dan sangat piawai dalam memilih wakilnya. Kenapa? Diza itu kan anak yang ganteng, ya kan, pengusaha muda, ya kan? Lulusan luar negeri juga. Lulusan luar negeri. Ini kan sangat luar biasa ketika turun di lapangan di masyarakat. Masyarakat akan tertarik dan good looking ini akan menjadi bahan yang menarik ketika di TPS. Kenapa? Saya bilang tadi, good looking itu sangat menentukan bagaimana keterpilihan kandidat untuk Pilwako atau Pilkada. Saya kira itu masih tren untuk di Kota Jambi 2024 ini. Tapi ya gini, Bang Deddy, saya justru melihat gini, kalau kita ngitung modal politik, tadi memang lawan yang setara adalah Harbudi, pasangan tapi. Kalau mereka berdiri sendiri rasanya agak kurang kuat. Kalau mereka memang berpasangan, itu kemungkinannya emang pukulan yang agak ini. Tapi mereka nggak jualan itu kan. Nah justru yang jualan itu kalau kita bicara yang digandrungi oleh Gen Z itu mungkin bisa dibilang seperti itu, pertarungannya justru akan menjadi Bang Diza dengan Bang Cecep justru. Apakah seperti itu juga Bang Deddy melihat? Ya, saya kira begini, untuk kontestasi Pilwako Kota Jambi, untuk dari aspek misalkan ekonomi faktor ekonomi finansial, saya kira ini memiliki sama-sama kuat, ya kan?
Hari juga kuat, Budi kuat, ya kan? Maulana dan Diza ini kuat. Terus ketika aspek ekonomi mereka seimbang, sama kuat. Faktor apa lain? Kira-kira yang bisa diunggulkan pihak lain. Salah satunya tadi, apa namanya good looking. Itu akan menjadi nilai tersendiri kan. Good looking, kemudian memiliki ide yang fresh. Ide masyarakat fresh. akan ke sana. Tapi kan kembali lagi tadi, modal sosial sama misalkan. Modal ekonomi sama. Modal politik sama. Terus bagaimana untuk mengungguli pihak lain? Maka figur itu sangat menentukan. Figur kandidat. Satu tadi, figur itu melekat misalkan good looking, kemudian memiliki positioning di masyarakat, kredibilitas, memiliki integritas, masyarakat akan kembali ke sana. Tapi kalau beda ya, kalau situasi kontestasi misalkan ada ketimpangan dari segi modal misalkan, si A misalkan modalnya kecil misalkan itu faktor finansial sangat menentu. Tapi kalau kota Jambi, faktor finansial itu kan seimbang nih. Masih bisa kompromi kita. Masih kompromi nih, sama-sama. Makanya faktor apa? Jadi faktor figur. Bagaimana figur di masyarakat? Ini tadi kan. Contoh misalkan, Maulana itu sosok seorang mantan wakil wali kota yang kebapak-bapakan, seorang tokoh ya semi tua lah gitu kan, pakai kopiah. Nah kemudian pendampingnya ini kan anak muda nih, yang fresh, kemudian masuk dalam kelompok generasi milenial. Ya kan? Ini akhirnya apa? Pasangan jadi komplit. Jadi segmentasi itu terpenuhi. Misalkan Maulana misalkan ya tidak masuk dalam segmentasi milenial dan Gen Z. Tapi kan bisa ditutupi oleh Diza. Nah, makanya tadi dari awal saya bilang bahwa selain pertimbangan finansial dalam mencari pendamping untuk kandidat, pertimbangan figur untuk masuk ke generasi Z, generasi milenial itu harus juga menjadi pertimbangan. Contoh misalkan salah satu tadi Bang Cecep misalkan. Bang Cecep ini kan masuk dalam tokoh muda Jambi yang bisa menggait anak-anak muda generasi milenial, generasi Z. Kenapa? Beliau sangat aktif misalkan di media sosial. Anak muda ini kan siapa yang aktif media sosial ya dianggap itu yang menjadi referensi mereka kan. Karena begini, kehadiran media sosial ini benar-benar menarik menurut saya. Banyak riset-riset yang berkembang sekarang bagaimana melihat orang berinteraksi media sosial. Dalam demokrasi deliberatif yang dicetus oleh Habermas itu kan bahwa dalam demokrasi yang sehat itu kan harus tumbuh ide gagasan, diskusi. Kayak podcast ini kan. Ini kan bagian dari literasi untuk anak-anak Jambi. Saya sangat sepakat dan apresiasi ya kan. Kota Jambi ada podcast ini kan. Ini kan bagian dari literasi untuk anak muda, terutama dalam politik. Anak muda ini kan agak apatis lah dengan politik. Tapi dengan adanya podcast, kemudian ada gagasan, ide, mereka mulai tertarik nih. Ternyata politik itu enggak saklek. Bahwa semuanya itu politik itu harus dijalani dengan yang sukacita, kemudian dengan asik, ngobrol begini kan. Betul. Jadi saya kira terutama untuk Kota Jambi. Jadi anak muda harus aktif dalam berpolitik. Betul. Jadi begitu. anak muda harus aktif berpolitik. Harus aktif. Nah,